Para business leaders dan intellectual business community, kita masuk ke dalam segmen kedua diskusi kita hari ini bersama Pak Tanri Abeng, Guru Manajemen Indonesia. Judulnya adalah Should Managers Take a Professional Oath? Haruskah managers itu atau perlukah managers itu mengucapkan sumpah profesi? Kalau mengucapkan sumpah profesi berarti managers tersebut masuk ke dalam satu organisasi profesi. Dan tadi kita sudah bicara dengan Pak Tanri bahwa manajemen itu punya principles, punya sistem, punya disiplin, punya tools, punya vocabulary, sama seperti profesi yang lain yang sudah established, misalnya medical profession, ya. Dan tadi kita bicara antara lain sistem dalam manajemen itu adalah adanya planning, organizing, leading, dan controlling. Seperti yang kita lihat di dalam slide ini, ya, itu adalah satu sistem di dalam manajemen, core konsep dari manajemen tersebut. Nah, kita lanjutkan tadi yang sempat terputus oleh break antar segmen kita. Silakan Pak Tanri. Ya, jadi saya mengambil analogi profesi dokter dengan profesi manager, yaitu management profession and medical profession. Tadi karena Anda dokter, jadi lebih gampang. Dan juga karena dokter itu is the oldest profession. The oldest profession. No. Management is older than doctor. Gitu ya. Itu membangun piramida di Mesir sana. Nggak jalan kalau nggak ada manager. Even older than dokter. Tetapi yang banyak kita amati, yang kita tahu medical profession, jadi kita sangat bisa link, Pak, ya. Nah, karena manajemen belum pernah diangkat sebagai profesi. And that's what went wrong menurut saya. Nah, analogi tadi kan kita sudah bicara mengenai sistem, ya. Anda nggak mungkin belah perutnya orang sebelum diagnosis dulu kan. Manajemen mengatakan you cannot establish an organization before you know what you are going to do. Ya kan gitu kan. Jadi ada analisanya dulu, ada kemudian studinya gitu. Lalu kemudian yuk jangan ngangkat orang sebelum ada organisasi. Nah, tapi kita biasa ngangkat dulu orang, organisasinya belum ada gitu. Nah, itu kan melanggar disiplin manajemen. Maka saya mau masuk kepada disiplin. Medical profession disiplinnya luar biasa. I don't know what else. Tapi di manajemen pun punya disiplin. Misalnya saja, tak kala Anda setelah melakukan pendelegasian, ya, you delegate your authority and responsibility. Anda nggak boleh intervensi dong. Saya kasih contoh. Waktu Garuda itu kita turn around, saya berikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Robi Johan. Kau lakukan apa yang perlu kau lakukan. Maka dia mengatakan, saya harus mengembalikan 12 pesawat yang nilainya 3 billion US dollars. Saya mengatakan lakukan itu. Sesudah dia melakukan itu, saya nggak bisa intervensi. Tapi ada disiplin lain yang namanya accountability. Pertanggungjawaban itu tetap ada pada saya. Jadi jangan seorang menteri sesudah mendelegasikan kewenangannya kepada orang lain, kemudian itu salah, lalu dia mengatakan dia yang salah. Accountability, salah benar tetap kepada yang mendelegasikan itu. Nah, ini disiplin, Bung, ya. Jadi ada disiplin manajemen yang saya kira tidak banyak berbeda dengan disiplin-disiplin di dalam ilmu atau profesi kedokteran misalnya, ya. Nah, belum lagi kita bicara mengenai metodologi. Anda kalau ingin melakukan sesuatu ada toolsnya kan? Nah, di manajemen juga ada management tools, ada metodologi. Bahkan metodologi dan tools ini merupakan aset daripada perusahaan itu gitu, ya. Nah, Anda juga di kedokteran demikian. Bahkan di manajemen ada vocabulary. Di ilmu kedokteran ada vocabulary. Kalau saya mengatakan line management itu berbeda dengan staff. Ya kan? Itu vocabulary, ya. Komunikasi itu berarti menciptakan understanding and acceptance. Itu vocabulary. Nah, ini di ilmu manajemen vocabulary-nya juga satu buku. So, what you are trying to relate, ya, antara yang paling gampang medical profession dengan management profession, saya kira they all fulfill the requirement untuk menjadi profesi, ya. Mulai daripada konsep, sistem, disiplin, sampai kepada
metodologi, tools, dan vocabulary-nya itu ada. Persis sama dengan profesi kedokteran. Nah, kalau kita compare pada dokter, Pak, ya, karena kebetulan saya juga dokter, Pak. Jadi ada dua hal di dalam satu profesi kan. Satu adalah kompetensi, kedua adalah conduct. Ya. Ya. Jadi orang tidak bisa diharapkan conduct-nya benar kalau dia tidak punya kompetensi, gitu kan. Jadi kalau kita pastikan dulu dia punya kompetensi, kemudian di atas kompetensi tersebut dia harus conduct-nya benar. Karena tanpa kompetensi seringkali dia kejeblos memang karena dia tidak tahu pun tidak punya kompetensinya. Nah, jadi untuk kompetensi ini kita perlu satu batasan atau satu definisi dari body of knowledge and skills yang jelas gitu, Pak, ya. Betul. Sehingga kita bisa menuntut setelah mereka tahu tersebut, you have to conduct well because you have already the competency gitu kan ya. Nah, jadi kalau untuk managers itu, apakah body knowledge and skills ini bisa terdefinisi dengan jelas nggak, Pak? Seharusnya bisa dong. Jadi kan di dalam profesi manajemen ya ada yang disebut dengan manajemen technical management. Apakah itu operations, apakah itu production, apakah itu marketing, apakah itu finance, itu technical, very related, bukan teknis ya, technical management ya, professional technical. Jadi Anda nggak mungkin menjadi manajer itu kalau Anda memiliki the body of knowledge. Sebagai seorang akuntan, mungkinkah Anda dianggap sebagai kepala akuntan atau manajer accounting atau finance if you don't have any knowledge at all about finance misalnya ya. This is where the mistake is. Kenapa? Perusahaan keluarga, kemudian di pemerintah, belum tentu orang-orang yang ditempatkan pada posisi di profesi itu punya the body of knowledge. Ya. Karena apa? Karena kita tidak merasa bahwa this is a profession gitu ya. Ada satu lagi hal yang mungkin sulit dipahami, tapi ingin saya kemukakan karena saya concern. Ambil saja contoh misalnya institusi KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Ya. Kalau Anda mengikuti pemilihan umum di 2009 yang lalu, ya, begitu banyak masalah. Salah satunya itu adalah hampir saja partai-partai politik itu tidak menerima yang namanya data kependudukan, data pemilih. Ya. Belum lagi begitu banyak pemilihan yang diulang. Belum lagi pengiriman daripada logistik yang kacau balau gitu ya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Pengamatan saya sebagai pembelajar manajemen, saya mengatakan bahwa yang menempatkan orang-orang di komisi itu tidak mengerti what management is all about. Maka ditaruhlah profesor yang pintar dan sangat jujur integritasnya, bagus sekali, luar biasa. Tapi mengertikah mereka mengenai what management is all about? Misalnya saja, untuk mendapatkan pendataan penduduk. Kan itu harus ada planning, pengorganisasian, pelaksanaan sampai kita peroleh datanya kan. Lalu bagaimana kita mengadakan suatu logistik atau procurement? Itu kan ada ilmunya tersendiri. It has the body of knowledge ya. Sehingga kalau ada kekacauan di dalam pemilu, menurut saya adalah karena kurangnya pemahaman daripada elit bangsa ini, termasuk orang-orang yang di DPR, bahwa siapapun yang memimpin lembaga haruslah memiliki kemampuan untuk memanage. Dan ini yang kurang disadari, sehingga kriterianya adalah profesor yang jujur. This is good, tapi it's not good enough karena tidak memiliki the body of knowledge about what management is all about. Jadi menurut saya hal-hal seperti inilah yang harus menjadi perhatian kita sebagai anak bangsa ya. Kalau di Amerika fokus daripada pengembangan profesi manajemen itu adalah pada korporasi, menurut saya justru di negara yang masih sedang berkembang seperti Indonesia, pengembangan manajemen sebagai profesi itu harus masuk kepada lembaga-lembaga birokrasi.
kepada lembaga-lembaga legislatif, di samping tentu lembaga-lembaga dunia usaha. Oke. Ini menurut saya sangat krusial. Jadi bukan hanya corporation tetapi any organization. Any organization. Karena setiap organisasi kan ada yang mimpin. Kalau Anda mimpin mesti Anda manage. Kalau Anda manage, Anda harus memiliki ilmu manajemen. Itu intinya, Bung. Masih. Tetapi selagi kita tidak sadar bahwa management is a profession, ya udah kenalan ke anak, ke adik, ke ipar, ke ditaruhlah memimpin yang tidak memiliki ilmu gitu. Iya, kompetensinya belum ada. Apalagi kondaknya gitu, Pak ya. Ya kalau dia nggak memiliki kompetensi ya biasanya the conduct is not coming along gitu. Right. Oke Pak, kita harus break lagi untuk segmen berikutnya. Buat para business leaders dan intellectual business community, menarik sekali diskusi kita. Silakan SMS ke 0896 untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda ataupun saran Anda terhadap program ini. Kita break untuk segmen berikutnya.